Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restianing Pangesti, NIM 168000166. Di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang terdiri atas judul penelitian, pendahuluan, isi, dan penutup. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match terhadap hasil belajar IPS, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, peserta didik kelas 4, SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang wajib diberikan pada jenjang sekolah dasar. Pembelajaran tersebut mencakup peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Sesuai dengan kurikulum 2013, pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Artinya, seorang guru harus melakukan suatu cara agar peserta didik aktif selama proses pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menerapkan suatu model pembelajaran. Ada banyak sekali model pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match. Model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match adalah model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan cara menggunakan kartu soal dan kartu jawaban. Kemudian peserta didik diminta untuk mencocokkan kartu tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat mengaktifkan peserta didik selama proses pembelajaran dan akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu B. Rumusan masalah. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match berpengaruh terhadap hasil belajar IPS, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, peserta didik kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match terhadap hasil belajar IPS, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, peserta didik kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada dua kajian, yaitu kajian teoritis dan kajian empiris. Kajian teoritis menurut Komalasari menyatakan bahwa Make-A-Match merupakan model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan jawabannya melalui permainan sebuah kartu yang telah dibawa dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Sujana, hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh setiap individu melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kajian empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Fajar Susilowati yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Make-A-Match untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada sekolah dasar pada tema Kayanya Negeriku, subtema Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, yang dilakukan di SDN Bangkingan 2, 442 Surabaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan bentuk kuasi eksperimental design. Terus yang selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Make-A-Match dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan tes atau post-test yang berupa bentuk soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya, dan sampelnya yaitu menggunakan dua kelas, yaitu kelas 4A dan kelas 4B yang berjumlah 29 peserta didik. Lalu berikutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini ada dua, yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kedua adalah tes hasil belajar atau THB.
Selanjutnya yaitu teknik analisis datanya menggunakan UJT. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kelas eksperimen didapat X hitung 10,0641 dan X tabel 11,070 dengan taraf signifikansi 5%, maka X hitung lebih kecil daripada X tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik kelas 4B sebagai kelas eksperimen berdistribusi normal. Selanjutnya kelas kontrol, yaitu didapat X hitung 2,5545 dan X tabelnya 11,070 dengan taraf signifikansi 5%. Maka X hitung lebih kecil daripada X tabel, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa hasil belajar peserta didik kelas 4A sebagai kelas kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Didapat F hitung kurang dari F tabel, yaitu 1,3772 lebih kecil daripada 1,882079 pada taraf signifikansi 5%, dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen atau bervarian sama, sehingga dapat memenuhi syarat untuk dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu uji T. Di sini nilai T hitungnya adalah 4,62 dan nilai T tabelnya yaitu 2,00. Pada kurva daerah penolakan H0 dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 4,62 lebih besar daripada 2,00. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil uji hipotesis terbukti bahwa hipotesis kerja yang berbunyi H0 ditolak dan H1 diterima, maka adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe McMatch terhadap hasil belajar IPS tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, peserta didik kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Selanjutnya yaitu yang terakhir penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McMatch, hasil belajar peserta didik kelas 4B pada pembelajaran IPS terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelas 4A sebagai kelas kontrol yang tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McMatch. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe McMatch terhadap hasil belajar IPS tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, peserta didik kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.